tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita sehat dan kuat, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu,
pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, baik dalam pujian penyembahan, juga melalui firman Allah yang akan kita dengarkan sebentar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Kita akan memulaikan ibadah kita dengan doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang sudah menyertai kami. Engkau sudah menolong, melindungi, bahkan Engkau sudah memberkati kami di sepanjang minggu yang baru saja kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan serta kesehatan yang baik yang Engkau berikan sehingga kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mohon Engkau mau mengampuni segala salah dan dosa kami. Tuhan kiranya melayakkan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Urapi para pelayan yang akan melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Urapi setiap kami umat-Mu yang akan beribadah. Tuhan, pimpin ibadah kami dari permulaan sampai pada tamatnya. Biar semuanya berjalan menurut kehendak dan kemauan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan segera mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini Tuhan kami umat-umat-Mu, naikkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Membawa seluruh kehidupan kami Tuhan, kami rindu menyenangkan Engkau. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu.
hadir ke tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami mau lagi, lebih lagi Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan, biarlah Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ada yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami mau lebih lagi Tuhan, untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Ya, saya percaya sukacita Allah mengalir dalam kehidupan kita semua. Amin, saudara. Amin. Sebab itu mari sama-sama kita mau bersukacita pagi hari ini. Haleluya. Sebab anggur yang baru Tuhan sediakan dan akan curahkan bagi kita semua. Haleluya. Mari sama-sama memuji Tuhan. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Ampun baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari sama-sama terima Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan dengan iman, belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saudara nyanyi kata, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru
sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alatmu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari sama-sama angkat tanganmu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa-Mu, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Kami rindu Tuhan sampai seluruh hidup ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi api Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita buka hati kita berkonsentrasi kepada Tuhan, dan saya akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami masih mendapatkan kesempatan beribadah. Kami telah memuji, menyembah Engkau. Kiranya semua pujian penyembahan kami naik di hadapan hadirat Tuhan, bagaikan dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mendengarkan Engkau berfirman, kami buka hati kami angkat iman kami, menantikan Engkau berbicara, menunggu Roh-Mu berkarya dalam kehidupan kami, memenuhi dan menguasai hidup ini, untuk selanjutnya kami dapat berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami siap dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat Karmel yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga para simpatisan dan semua yang tergabung dalam link siaran pada kesempatan ini. Karena hari ini adalah hari raya Pentakosta, maka saya ingin menyampaikan juga salam Pantekosta.
Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Penolong yang Lain. Penolong yang lain. Namun demikian izinkan saya berangkat dari nats bacaan dalam Kisah Rasul pasal 2. Pada kesempatan lain Bapak Ibu boleh membaca seluruh pasal ini, tapi saya akan membaca ayat 1 sampai ayat 4, ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidahnya seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta atau dalam sebutan gereja kita, Pantekosta, adalah satu dari 3 hari raya besar orang Israel. Pertama Paskah, kedua Pentakosta, dan ketiga Pondok Daun. Nah, hari Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini bukanlah merupakan praktek hari raya Pentakosta orang Israel. Tidak sama sekali. Tetapi kita memperingati dan semoga kita dapat menikmati, mengalami peristiwa hari Pentakosta seperti yang terjadi pada Kisah Rasul pasal 2, di mana Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan mencurahkan Roh-Nya untuk semua manusia tanpa batas. Sebelum hari Pentakosta itu, baik dalam Injil maupun dalam Perjanjian Lama, bahkan sejak penciptaan alam semesta dan saat menjadikan manusia pertama, sangat jelas sekali eksistensi Roh Allah atau Roh Kudus dan peran aktifnya. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sepanjang kisah Perjanjian Lama sampai dengan kisah yang tertulis dalam kitab Injil, masa itu Roh Allah atau Roh Tuhan atau Roh Kudus hanya berkarya pada hal-hal tertentu dan pada orang-orang tertentu saja. Misalnya kepada Yusuf, kepada Yosua, kepada nabi-nabi, dan paling akhir kita bisa melihat peranan Roh Kudus dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri. Sementara itu, nabi-nabi menubuatkan tentang akan adanya pekerjaan Roh Kudus pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman, pada masa di mana saudara dan saya sedang hidup, yang kemudian diteguhkan lagi dengan janji Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai pembaptis dengan Roh,
baik dalam kitab Injil maupun di awal kitab Kisah Para Rasul. Saya tentu tidak akan membacakan ayat-ayat menyangkut statement saya di atas tadi. Tapi mari kita melihat apa yang terjadi pada hari Pentakosta seperti yang kita lihat di dalam nats bacaan kita. Pada hari itu, ketika hari Pentakosta, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin yang keras sekali, memenuhi rumah tempat murid-murid itu berkumpul. Lalu ada lidah-lidah seperti api yang hinggap di setiap kepala dari orang-orang percaya yang berkumpul pada tempat itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka kemudian mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, dengan bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya, yang kemudian membuat orang lain tercengang-cengang. Sebagaimana hari Paskah, demikian pula dengan Pentakosta, seluruh orang Israel yang berdiaspora di bawah kolong langit ini berkumpul di Yerusalem untuk mengadakan hari raya. Mereka ditarik pada satu panorama yang luar biasa, mendengar seperti tiupan angin yang keras, menyaksikan lidah-lidah api. Lalu mereka berkerumun mendengarkan murid-murid Tuhan mulai berkata-kata dengan bahasa dari mana mereka datang. Sementara mereka tahu bahwa murid-murid ini adalah orang-orang Galilea yang tentu saja tidak pernah pergi, apalagi pernah mempelajari bahasa-bahasa dari mereka, dari tempat mereka berasal. Sungguh sebuah peristiwa adikorati yang kemudian menyebabkan banyak orang tercengang-cengang, termangu-mangu. Ada keheranan yang luar biasa. Seperti yang tertulis dalam ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Karena ada sebuah keajaiban dengan bahasa yang mereka mengerti, tapi tidak dimengerti oleh orang Galilea. Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Tetapi ada sebagian orang yang menyindir, yang mengejek, yang mengolok dengan berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mendengar sindiran itu, berdirilah Rasul Petrus bersama ke-11 rasul yang lain. Dan dengan keras Rasul Petrus memulai khotbah yang lebih dikenal dengan khotbah hari Pentakosta. Hai kamu orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, kami tidak mabuk oleh anggur manis, karena hari ini baru jam 9 pagi. Jam di mana orang Israel baru mau mempersembahkan korban pertama, doa pertama. Dan pada saat itu orang belum makan apalagi minum sampai mabuk. Tetapi inilah yang difirmankan oleh Nabi melalui perantaraan Nabi Yoel. Sekali lagi saya baca ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Tidak seperti pada zaman perjanjian lama, bukan seperti dalam kisah Injil, melainkan mulai dari saat itu semua manusia, laki-laki, perempuan, anak-anak kecil, teruna-teruna, orang-orang tua, bahkan segmen yang paling rendah pada masa itu, hamba-hamba, berlayak untuk menerima Roh Kudus, dan mereka akan bernubuat. Mereka akan menunjukkan karya-karya Roh Kudus yang luar biasa. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta itu adalah saat
adalah momen di mana Tuhan mencurahkan roh-Nya. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya seperti yang difirmankan oleh Nabi Yoel. Roh Kudus tidak terbatas lagi kepada hal-hal tertentu. Roh Kudus tidak terbatas lagi pada orang-orang tertentu, tapi semua manusia tentu saja yang percaya dan menaruh pengharapan untuk mendapatkan anugerah Roh Kudus berpeluang besar untuk penuh dengan Roh Kudus. Inilah penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan sebelum Yesus sendiri naik ke sorga, Dia menegaskan kembali janji ini dengan kalimat yang terdapat dalam Kisah Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekarang saya masuk pada inti khotbah saya, pada poin saya sesuai dengan judul penolong yang lain. Roh Kudus itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong yang lain. Ada 3 makna yang terkandung di dalam istilah, di dalam frasa penolong yang lain. Pertama-tama mari kita lihat, frasa penolong yang lain adalah sebutan Yesus Kristus sendiri tentang Roh Kudus yang akan datang. Roh Kudus yang Dia janjikan. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, kata penolong menggunakan kata parakletos. Parakletos secara hurufiah berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi dan menolong. Tetapi juga mengandung arti sebagai penghibur dan penasehat. Itulah makna penolong. Dan tidak kurang pentingnya, bahkan saya sebut betapa pentingnya frasa yang lain yang mengikuti kata penolong atau parakletos itu. Penolong yang lain, sesungguhnya Yesus mau mengatakan seperti ini. Aku adalah pribadi yang telah menjadi penolong selama ini. Aku telah menolong kamu dalam segala keadaan. Dan sekarang aku akan pergi kepada Bapa. Tetapi apabila aku pergi, ada satu pribadi yang lain yang akan datang menjadi penolong. Roh Kudus bukan sekedar sebuah pengaruh. Roh Kudus bukan sekedar sebuah kuasa. Tapi Roh Kudus adalah satu pribadi. Pribadi Allah sendiri. Setelah pribadi Allah dalam Yesus Kristus menyelesaikan mahakaryanya di bumi, Dia pergi kepada Bapa dan ada penolong yang lain, pribadi yang lain yang akan menjadi penolong bagi murid-murid yang saat itu akan ditinggalkan oleh Yesus. Yesus seolah mau berkata begini, aku telah menjadi penolong selama aku berada dengan kamu. Selama kurang lebih 3,5 tahun, aku mendampingi kamu, aku menghibur kamu, aku menolong kamu, aku menasehati kamu, membimbing kamu dengan ajaran-ajaran yang telah aku ajarkan. Tapi sebentar lagi, aku akan pergi. Namun demikian, kamu tidak akan ditinggalkan seorang diri, karena akan datang penolong yang lain. Akan datang Roh Kudus
Ya, Roh Kudus adalah pribadi yang disebut penolong yang lain oleh Yesus Kristus yang akan menyertai kamu. Tentu akan menyertai kita juga ketika Roh Kudus memenuhi kita, dan Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu gelisah, kamu tidak perlu tawar hati, karena ada pribadi yang lain, ada penolong yang lain yang akan menggantikan posisiku, menggantikan peranku, dan Ia tidak akan meninggalkan kamu. Sebaliknya, Dia akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Saudara, selama Yesus berada di bumi, tidak semua orang dapat berjumpa dengan Dia. Atau Yesus menjumpai semua orang pada satu kesempatan di berbagai tempat. Tidak. Ketika Yesus berada di Galilea, mereka yang ada di Samaria, di Yudea paling selatan Palestina, tidak mungkin bertemu dengan Yesus. Kalau Yesus ada di Samaria, orang di Galilea, orang di Yudea tidak bisa berjumpa dengan Dia. Ketika Yesus ada di Yudea, orang di Galilea, orang di Samaria tidak dapat menjumpai Dia. Orang-orang yang mau bertemu dengan Yesus harus menunggu kapan Yesus datang di kotanya. Itu pun tidak serta-merta bisa bertemu. Ingatlah waktu Yesus masuk kota Yerikho. Banyak orang berbondong-bondong dan ada seorang yang bernama Sakeus ingin berjumpa dengan Yesus, tapi tidak bisa. Dia harus memanjat pohon ara. Kita sudah tahu semua cerita itu. Ada orang yang sudah datang kepada Yesus, bahkan terkadang murid-muridnya berkata, suruh dia pulang. Tidak semua orang dapat berjumpa dengan Yesus, serta merta bisa bertemu dengan Dia pada satu kesempatan di tempat yang berbeda. Tetapi ketika Dia naik ke sorga, penolong yang lain itu datang. Dan tidak ada sekat, tidak ada tempat, tidak ada ruang yang dapat membatasi. Ia akan datang dan menyertai kita di mana saja. Saudara kita di kampung, teman kita di daerah lain, di luar negeri, pada kesempatan yang sama, dapat berseru kepada penolong. Dan Immanuel akan segera terjadi. Allah menyertai kita. Dia akan mendampingi kita. Dan kita dapat menikmati pertolongan dari sang penolong yang lain. Di saat kita butuh pertolongan, ada penolong yang lain. Tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita piatu. Ia bahkan sangat rindu untuk menyertai kita, bahkan tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Ia akan menolong. Ia akan menghibur. Ia akan menasehati, menuntun kita dengan segala kebenaran. Kapan kita membutuhkan pertolongan? Saat kapan kita membutuhkan penghiburan? Nasihat-nasihat, arahan-arahan, pengajaran-pengajaran, bahkan pewahyuan. Roh Kudus dapat menolong kita untuk hal-hal itu. Maka hari ini, lebih dari memperingati, mari kita alami hadirnya penolong yang lain. Roh Kudus memenuhi kita. Itu makna pertama dari penolong yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus sebagai penolong yang lain akan menolong kita, memampukan kita untuk menjadikan kita saksi yang efektif untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Ada yang terpanggil menjadi pendeta, penginjil, ada yang jadi rasul, nabi, gembala, dan guru. Tapi setiap kita orang percaya, dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan, kita punya kewajiban, bahkan kita dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Kita tentu dalam keterbatasan kita, rasanya sulit. Banyak orang Kristen yang merasa tidak mampu, tapi penolong yang lain akan memampukan kita. Roh Kudus bukanlah semacam harta atau aksesori ilahi yang bakal menjadikan kita lebih dari orang lain. Tidak. Roh Kudus juga bukan sekedar sebuah kuasa atau energi ilahi
yang menjadikan kita barangkali lebih hebat, lebih rohani dari orang Kristen yang lain. Tidak. Roh Kudus memang memberi kuasa. Roh Kudus memberi tenaga. Roh Kudus memberi power, kuasa ilahi bagi kita. Tapi tujuannya jelas. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah tujuan yang lain. Ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus, penolong yang lain, bukan hanya menolong kita dalam kondisi-kondisi keseharian secara fisik material kita, tapi dia mau menolong kita untuk menjadikan kita siapapun kita dalam kekristenan, apapun posisi kita dalam struktur pelayanan gerejawi. Roh Kudus akan memampukan kita dengan apa yang ada pada kita, kita menjadi saksi yang efektif untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Roh Kudus memberikan karunia-karunia-Nya. Nanti saudara boleh baca dalam 1 Korintus pasal 12. Ada bermacam-macam karunia yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi gereja. Supaya gereja menjadi saksi yang efektif. Gereja menjadi saksi yang punya power. Membuat orang tertarik pada kerajaan Allah. Datang menjadi warga kerajaan Allah. Dan ini justru sangat penting. Perintah terakhir dari Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga. Di satu sisi dia menjanjikan penolong yang lain. Tapi di sisi lain, Matius 28 ayat 18-20 berkata begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Justru penyertaan Allah yang sempurna sampai akhir zaman akan berlaku atas kita kalau kita memposisikan diri sebagai orang-orang yang pergi menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Sebagai orang-orang yang punya kerelaan untuk memberitakan tentang Kristus dengan cara kita masing-masing. Penolong yang lain akan menolong kita menjadi berkat bagi orang lain. Penolong yang lain akan menolong kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, akan memenuhi kita dan menolong kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu makna kedua dari penolong yang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Roh Kudus adalah penolong yang lain. Untuk apa? Tidak kalah pentingnya dengan nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiga, penolong yang lain itu akan menolong kita untuk berubah dari hari ke hari. Rasul Paulus berkata, manusia lahiria boleh semakin merosot, tapi manusia batinia, manusia rohania ini dibaharui dari hari ke hari untuk menjadi sama dengan Yesus Kristus. Untuk kita bisa menjadi gereja yang sempurna, tergabung dalam gereja yang sempurna, yang akan diangkat, disingkirkan oleh Tuhan ketika antikris tiba, sehingga kita tidak jadi bulan-bulanan disiksa di zaman antikristus selama 3,5 tahun. Baru sesudah itu Tuhan datang kembali mengangkat kita yang mati dalam Tuhan, dibangkitkan dan bertemu Tuhan di angkasa. Saudara, banyak kali kita mengabaikan ini. Masih banyak orang Kristen yang tidak melihat kebenaran ini. Banyak orang yang masih memaknai penolong yang lain hanya menolong ketika kita lemah, pada saat kita sakit, pada saat kita ada dalam pencobaan, pada saat kita ada dalam masalah. Tapi tidak kalah pentingnya kita mendapatkan penolong yang lain untuk menjadi saksi Kristus. Dan tidak kalah penting lagi
untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Ada ayat dalam Matius pasal 5 ayat yang terakhir, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, keterpilihan kita di dalam Kristus. Ketika kita menjadi orang Kristen, sesungguhnya adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan sekedar menjadi penganut satu agama. Bahkan saya mau berkata, Yesus tidak datang mendirikan agama. Tapi Yesus datang untuk membangun murid-murid. Murid-murid yang memuridkan orang lain. Yang pada gilirannya kita semua menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus turun ke dunia. Melakukan pelayanan yang luar biasa. Tapi kemudian dia naik ke sorga dan memberikan kepada gereja. Ada orang yang menjadi rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk memperlengkapi gereja Tuhan, untuk memperlengkapi semua orang percaya dalam pekerjaan pelayanan. Pelayanan apa? Membangun tubuh Kristus yang sempurna. Perkenankan saya baca Efesus pasal 4 ayat 9 mulai. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua, sampai hamba-hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat, sampai semua orang percaya, semua orang kudus mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa ajaran yang menyesatkan, permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Haleluya. Jadi Roh Kudus sebagai penolong yang lain akan menolong kita untuk mencapai apa yang kita mustahil capai dengan kekuatan kita sendiri. Tidak mungkin kita menjadi serupa dengan Kristus hanya dengan kekuatan, dengan kepintaran, dengan pengalaman dan segala macam yang sifatnya manusiawi. Kita hanya dapat menjadi seperti Kristus jika Roh Kudus penolong yang lain menolong kita. Saya ingin bacakan ayat-ayat terakhir. Roma 8 ayat 26. Sampai ayat 29. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Perhatikan konteksnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah, Roh Allah, turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya terpilih, saya ditentukan dari semula. Orang-orang percaya, saudara semua dipilih dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
Dan untuk tujuan mulia inilah penolong yang lain datang kepada kita pada hari Pentakosta itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Yesus menganggap perginya ke sorga dan datangnya penolong yang lain itu sebagai sesuatu yang lebih berguna bagi kita, maka saya mengajak jemaat untuk juga melihat Roh Kudus, percaya pada Roh Kudus, menyambut Roh Kudus sebagai penolong. Dan itu adalah hal yang sangat berguna, sangat penting, bahkan saya bisa sebut mutlak bagi kita orang yang percaya untuk mencapai harapan-harapan kita, harapan-harapan Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan yang ditetapkan bagi kita. Maka terimalah Roh Kudus, alamilah peristiwa Pentakosta, penuhlah dengan Roh Kudus, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita nikmati pertolongannya. Pertolongannya akan menolong kita dalam hidup keseharian kita, atas persoalan kita, atas beban kehidupan kita, atas penyakit kita, atas segala kebutuhan kita. Roh Kudus adalah penolong yang lain. Tetapi juga Dia akan menolong kita untuk menjadi saksi, untuk menjadi alat dalam tangannya, memuridkan orang lain, sehingga semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sementara itu kita terbantu, kita tertolong, kita ditolong dalam kelemahan kita sebagai manusia, untuk menjadikan kita manusia ilahi, menjadikan kita manusia rohani, kita bertumbuh ke arah Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Hanya orang-orang yang mencapai keserupaan dengan Kristus inilah yang akan menikmati saat-saat disingkirkan oleh Tuhan. Ketika masa aniaya besar 3,5 tahun melanda dunia ini, saya berkhotbah dan berdoa menutup khotbah ini. Tidak ada satu di antara kita yang mengalami kesusahan besar pada masa antikristus itu, tapi kita disingkirkan oleh Tuhan setelah kita mencapai keserupaan dengan gambarnya, menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan di awan-awan yang permai untuk hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nikmatilah pengurapan Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus, alamilah penolong yang lain menolong kita dalam segala hal. Haleluya, haleluya. Salam Pentakosta. Tuhan memberkati. Kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sekali lagi, dan kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan.
agar ku tidak tersesat. Beriku jalan agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau menggenapi janji-Mu, mengutus Roh Kudus-Mu, memberi pertolongan bagi kami, karena Roh-Mu adalah penolong yang lain, yang menolong kami dalam segala keadaan, sebagaimana ketika Engkau ada di bumi ini, menolong murid-murid-Mu, menolong pengikut-pengikut-Mu, di setiap keadaan, di setiap situasi, ada gelombang, ada badai, ada hantaman-hantaman persoalan, Engkau telah menolong mereka, maka kami percaya Roh-Mu yang adalah penolong yang lain juga akan menolong setiap kami menghadapi hari-hari kehidupan kami. Ada pencobaan, ada persoalan, ada sakit penyakit, ada tantangan, ada kelemahan-kelemahan yang lain. Kami percaya Roh-Mu sebagai penolong yang lain akan menolong kami semua. Kami bersyukur kami tidak dibiarkan sendiri. Kami berterima kasih kami tidak ditinggalkan sebagai piatu, karena Engkau akan tetap menolong kami, menyertai kami bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mohon kepadamu, biar penolong yang lain terus berkarya dalam kehidupan kami, memegang tangan kami, memperlengkapi kehidupan kami, untuk kami menjadi alat dalam tangan-Mu, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk segala bangsa bisa menjadi murid Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga kepadamu, biar Roh Kudus yang adalah penolong yang lain membantu kami dalam kelemahan-kelemahan kami, mematikan hawa nafsu, kedagingan kami, tabiat-tabiat lama yang sering muncul dan membuat kami semakin dibaharui dari hari ke hari. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin hari semakin merosot, tapi Roh-Mu membantu kami, menolong kami agar manusia batinia kami, manusialah rohani kami, manusia ilahi kami semakin diperbaharui, dan kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Kami menjadi gereja yang sempurna, kami menjadi serupa dengan Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan karena kami terhindar dari malapetaka besar, dari masa aniaya antikristus. Engkau menyingkirkan kami, meluputkan kami untuk pada akhirnya berjumpa dengan Engkau di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar pengalaman Pentakosta yang terjadi dalam firman-Mu yang baru saja kami dengar menjadi bagian setiap anak-anak-Mu, tua, muda, besar, kecil. Tuhan, lawatlah anak-anak-Mu, baptislah mereka dengan Roh Kudus, penuhkan kami semua dengan Roh Kudus, agar hari-hari kehidupan kami dikuasai oleh Roh Kudus. Roh-Mu memegang tangan kami, agar kami tidak tersesat, tapi mencapai tujuan yang Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu penolong yang lain, ya Roh Kudus, untuk mengatur, menguasai, memimpin hari-hari hidup kami selanjutnya sampai kami menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan mengulurkan tangan, memberikan korban-korban persembahan khusus. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengembalikan milik-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau menilik dari sorga, karena mata-Mu tidak pernah terpejam, Engkau tidak pernah terlelap, melihat dan memperhatikan dengan cermat untuk membalas dengan berkat-berkat yang berkelimpahan sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami melakukan ini dengan penuh kasih kepada Tuhan, demi ketaatan kami kepada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara boleh meletakkan persembahan dan milik Tuhan yang Bapak Ibu akan kembalikan kepada Tuhan di tempat yang sudah ditentukan. Dan saya menyampaikan pengumuman, tidak ada pengumuman lain. Kita berdoa supaya kita akan menghadapi hari-hari ke depan yang semakin baik. Apakah dengan istilah normal baru, yang pasti kiranya kita bisa bebas untuk beraktivitas, terutama bebas beribadah.
Sebelum itu, ibadah-ibadah kita akan disampaikan seperti cara yang sedang kita ikuti, telah kita ikuti selama 2 bulan lebih. Tapi saya berdoa melalui cara ini, Tuhan dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas melawat dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Selasa adalah hari ibadah doa kita jam 7 malam. Hari Jumat adalah hari doa dan puasa kita. Di rumah kita masing-masing kita berdoa. Dan kita menutup acara doa puasa sesuai dengan waktu kita sendiri. Dan minggu depan kita berjumpa dalam kebaktian minggu pertama di bulan Juni. Kita semua bersedia, kita semua siap-siap untuk melakukan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semua. Akhirnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdiri di tempat kita masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Bersama-sama kita nyanyikan satu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Ajaib Tuhan, keajaiban-Mu tidak pernah berubah. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Puji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan kami yang ajaib. Kami yakin kami sedang menerima keajaiban dan akan terus dijamin dengan keajaiban-Mu, karena keajaiban-Mu tidak pernah berubah dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Berkat yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang beribadah menjadi pengalaman, menjadi nikmat dari setiap jemaat Tuhan, dan semua yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini akan menikmati lebih dalam lagi berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi Engkau dan tahu beribadah kepada Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan kasih, memberikan persembahan khusus, mengembalikan milik-Mu kepadamu. Engkau yang menilik mereka melakukan ini dengan kasih dan taat kepada Tuhan. Genapilah janji firman-Mu, buatlah lumbung-lumbung mereka penuh, piala kehidupan mereka penuh dan melimpah untuk menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami memberkati jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini, sepanjang minggu yang berjalan ini, memasuki usia mereka yang baru. Biar ada berkat baru, keberhasilan baru, kesuksesan baru, dan hal-hal baru yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Jemaat Tuhan yang sedang mengalami gangguan kesehatan, yang sedang mengalami aib tubuh, yang sedang menderita sakit, apapun
apapun penyakit mereka. Tuhan, kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala penyakit kami. Maka kami bersehati bersepakat melepaskan doa, kuasa kesembuhan menjadi nyata. Jemaat Tuhan dibuat menjadi sehat. Segala penyakit dilalukan. Kami menjadi jemaat yang sehat, jemaat yang kuat, jemaat yang penuh berkat untuk menjadi berkat. Tuhan, doa kami, tolonglah bangsa kami. Berkatilah provinsi kami, terutama kota kami Makassar, yang masih dalam kondisi darurat COVID-19. Tuhan, entah sampai kapan hal ini terjadi. Yang kami tahu Engkau ada di segala keadaan untuk menolong kami, karena Engkaulah penolong kami. Roh Kudus adalah penolong yang lain yang menggantikan Yesus sebagai penolong selama berada di atas bumi ini. Tolonglah bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua yang terkait dalam penanganan percepatan penghentian penyebaran COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan, agar mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, dengan kesehatan terutama dari Tuhan, menjalankan kewajiban mereka semaksimal mungkin, agar kami boleh melihat wabah ini akan segera berlalu. Bangsa kami boleh keluar dari kemelut ini. Provinsi kami, kota kami juga demikian. Dan kami boleh bebas beraktivitas, bebas melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kami, bebas beribadah kepada-Mu. Para dokter, tenaga medis, relawan-relawan yang terlibat langsung dalam penanganan korban-korban kasus COVID-19 ini, kami mohon pembelaan Tuhan. Mereka harus terpisah dari keluarga. Mereka tidak bisa bebas bergerak karena berkonsentrasi pada tugas mereka yang mulia ini. Berkatilah mereka dengan ketabahan, dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang Tuhan siapkan. Dan Tuhan, biarlah kami semua segera terlepas dari ancaman bencana ini yang sudah berpengaruh sampai pada pekerjaan, bisnis, usaha, dan ekonomi kami semua. Kami tahu dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu lebih besar dari segala hal, menolong kami semua, bangsa kami, provinsi kami, kota kami, jemaat-Mu yang ada di GPD Karmel ini khususnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur menerima berkat ibadah dan menikmati jawaban atas doa-doa kami. Akhirnya, mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan sekali lagi. Arahkan perhatian dan angkat iman-Mu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus, penolong yang lain itu, menjadi bagian kita semua hari ini, sepanjang minggu yang berjalan ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datanglah mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Tetap bersemangat, tetap sehat, dan nikmati pemeliharaan Tuhan. Roh Kudus penolong yang lain tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli.
persoalan yang kita